Ya, kali ini kita akan membahas mengenai tensor energi momentum. Jadi sebelum kita membahas tensor energi momentum, kita review ulang mengenai tensor tekanan. Jadi misalkan sebuah benda itu diberi gaya dari berbagai arah. Gaya yang dikerjakan pada benda ini dia akan memberikan tekanan pada keseluruhan benda tersebut pada semua arah 3 dimensi gitu ya. Sekarang kita tinjau bagian kecil dari benda. Potongan ini dia memiliki 6 permukaan gitu ya, 6 muka. Nah, ketika diberi gaya, potongan tersebut akan berkaitan dengan 3 arah normal tekanan, yaitu tekanan ke arah X gitu ya, kalau misalkan gayanya arah ke X, tekanan ke arah Y, dan tekanan ke arah Z. Nah, selain ditarik dan dikompres, potongan itu juga dapat diregangkan gitu ya. Nah, tekanan yang menggeser permukaan ini disebut sebagai tekanan geser. Jadi ada tekanan geser yang menggeser permukaan di bidang X ini ke arah Z gitu ya, ke arah kanan atau kiri, masuk atau keluar gitu ya. Ini bisa digeser ke kanan atau ke kiri gitu. Kemudian ada yang menggeser permukaan X ke arah Y atas atau bawah. Permukaan X itu yang ke arah garis normalnya ke arah X gitu ya. Ini atau yang di belakang. Ada juga yang menggeser permukaan Y ke arah X gitu ya. Atau menggeser permukaan Y ke arah Z. Selain itu juga menggeser permukaan Z. Ini maksudnya itu yang di depan ini ya, yang di depan. Permukaan depan dan belakang. Permukaan Z ke arah X. Juga permukaan Z dapat digeser ke arah Y. Nah, untuk membayangkan penggeserannya itu seperti ini. Kalau ini adalah permukaan Y ke arah X gitu ya. Nah, kalau misalkan XZ berarti nanti arah geserannya itu ke sana atau ke sana gitu. Jadi terdapat 6 tegangan geser, yaitu tau XY, tau XZ, tau YX, tau YZ, tau ZX, dan tau ZY. Yang mana indeks pertama itu menunjukkan permukaan yang digeser, sedangkan indeks kedua menunjukkan arah geserannya. Jadi untuk setiap potongan itu ada 3 tekanan dan 6 tekanan geser. Nah, ke-9 tekanan tersebut itu dapat dituliskan dalam satu bentuk, yaitu tensor tekanan, seperti ini. Nah, jadi kita tahu bahwa semua benda di alam semesta itu tersebar dalam ruang waktu. Keberadaan suatu benda itu dicirikan oleh energi. Energi itu bisa berupa massa yang diberikan oleh kesetaraan massa energi gitu ya, medan elektromagnetik atau yang lain seperti energi gelap. Benda yang bergerak itu dapat dipandang sebagai aliran energi. Nah, aliran energi pada ruang waktu itu mirip seperti aliran fluida. Jadi, yang ini tadi itu adalah aliran benda yang bergerak ke arah X gitu ya. Dan ini plot terhadap waktunya itu selalu bergerak ke kanan gitu ya, karena waktu itu selalu bertambah. Ini sama saja dengan kita memandang bahwa energi itu mengalir gitu ya, energi mengalir pada ruang dan waktu. Nah, sekarang kita tinjau salah satu potongan dari aliran energi pada ruang waktu di sini misalkan. Pada titik tersebut, pergerakan energi itu dapat ditransfer ke arah yang bermacam-macam, ke segala arah gitu ya. Nah, pada satu dimensi ruang dan satu dimensi waktu, energi ini dapat melewati 4 permukaan, yaitu 2 permukaan masing-masing koordinat. Ini ada X1, X2, dan T1, T2 gitu ya. Nah, ketika energi menembus salah satu permukaan, pasti akan keluar ke permukaan lain, sehingga bersifat simetri. Sehingga hanya ada 2 permukaan saja yang
diperlukan untuk memahami bagaimana energi mengalir pada ruang waktu. Ya, misalkan kita ambil dua permukaan yang ini. Nah, apabila benda tidak bergerak dalam ruang, maka energi benda itu hanya bergerak dalam waktu. Artinya, hanya permukaan yang berkaitan dengan waktu yang akan ditembus oleh aliran energi. Apabila benda bergerak dalam ruang, maka kedua permukaan ruang dan waktu itu akan ditembus. Misalkan besar pergerakan energi yang menembus permukaan itu ditandai sebagai panah vektor gitu ya. Nah, bentuk vektor ini akan bermacam-macam tergantung bagaimana energi ditransfer. Nah, komponen-komponen vektor itu dapat dipecah dan dituliskan dalam sebuah matriks yang disebut sebagai tensor energi momentum. Seperti ini. Nah, untuk komponen waktu-waktu ini menunjukkan besarnya energi yang ditransfer dalam selang waktu atau banyaknya energi yang melewati titik ke masa depan. Nah, jumlah energi yang melewati potongan titik itu tidak lain adalah rapat energinya, gitu ya. Kemudian, untuk komponen ruang waktu dan waktu ruang, yaitu memiliki nilai yang sama yang merepresentasikan berapa banyak energi yang bergerak dalam ruang pada selang waktu tertentu. Nah, terlihat bahwa semakin cepat energi bergerak dalam ruang, maka semakin besar pula nilai komponen tersebut. Nah, komponen ruang waktu dan waktu ruang, kira-kira besaran apa yang bergerak dalam ruang dan waktu, yaitu tidak lain adalah momentumnya, gitu ya. Jadi, besaran komponen ini disebut sebagai rapat momentum. Kemudian, komponen ruang-ruang itu menunjukkan bagaimana energi ditransfer dalam ruang ke arah ruang juga. Nah, transfer energi ini menginterpretasikan bahwa energi itu memiliki kecenderungan untuk mendorong ke arah ruang. Komponen ruang-ruang ini disebut sebagai tekanan. Nah, dalam ruang waktu 2 dimensi, matriks tersebut hanya memiliki 4 komponen dengan 2 komponen identik. Sedangkan dalam ruang waktu 4 dimensi, komponen matriks itu harus memiliki 16 komponen. Komponen pertama, waktu-waktu, tetap merepresentasikan rapat energi. Komponen waktu ruang dan ruang waktu merepresentasikan rapat momentum pada setiap arah ruang, gitu ya. Nah, sedangkan komponen ruang-ruang ini merepresentasikan tekanan dan tegangan geser yang dicirikan oleh tensor tekanan.